Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 19622050. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Masita Azhara SEMSI dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan pada Apotik Kimia Farma Tanjung Pinang. Baiklah, langsung masuk saja kepada latar belakang. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang maupun industri, mempunyai tujuan utama, yakni untuk memperoleh laba yang maksimal, supaya perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Dengan adanya akuntansi yang mengukur aktivitas suatu perusahaan, mengelola data menjadi laporan, dan mengomunikasikan kepada para pengambil keputusan. Laporan keuangan atau neraca dapat menggambarkan aktivitas suatu perusahaan. Suatu perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak atau perusahaan lain, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Salah satu unsur yang paling penting dalam perusahaan dagang adalah persediaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas perusahaan berhubungan dengan persediaan. Persediaan adalah hal yang utama yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Persediaan dijaga agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi kualitasnya. Persediaan yang terlalu rendah akan berbahaya dalam kaitannya dengan pesanan konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Persediaan yang terlalu tinggi juga tidak baik karena menyebabkan penimbunan dan biaya penyimpanan menjadi tinggi dan menunjukkan perputaran atau turnover persediaan yang rendah. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, ya di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pencatatan persediaan pada Apotik Kimia Farma Tanjung Pinang telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Yang kedua, untuk mengetahui metode penilaian persediaan pada Apotik Kimia Farma Tanjung Pinang telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Untuk rumusan masalahnya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah pencatatan persediaan pada Apotik Kimia Farma Tanjung Pinang telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Yang kedua, apakah metode penilaian persediaan pada Apotik Kimia Farma Tanjung Pinang telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Baiklah, masuk kepada bagian metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya itu yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan untuk jenis datanya itu menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber datanya itu dapat dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya sendiri yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengolah data hasil penelitian secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.